Sharing. Iya. Baik, sudah tabung sudah kayak. Sudah ya. Ya, masuk contoh. Jadi kalau ada diketahui misalnya Z adalah 16 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini belum ya. Begini. Dan syarat batasnya X terletak antara 0,2, Y terletak antara 0,2 ada. Jadi kalau kita gambarkan dan menggambar sketsa bisa enggak? Langkah pertama kita lihat ini. Z sama dengan 16 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Z sama dengan 16, keluarkan minnya kita keluarkan. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini lupa tadi. Nah, berarti Z adalah 16 kurang R kuadrat enggak? Karena S kuadrat tambah Y kuadrat itu tabung. Ya. Tabung. Lingkaran itu kalau naik ke atas, itu berupa tabung. Nah, Anda tahu di alas itu Z sama dengan berapa? 0 ya, betul. Jadi di XY atau bidang XOY itu Z-nya sama dengan 0. Jadi kalau ini kita masukkan ke sini, Z adalah 16 kurang R kuadrat, berarti 0 sama dengan, ya nak? 16 kurang R kuadrat, berarti R kuadrat adalah 16, maka R adalah akar 16 sama dengan 4. Ya. Di jari 4 sini. 4. Kita sini 4. Ya, ini sketsa aja ya. 4 min 4 sini. Nah, 4 di sini ini lebih pendek ya. Ya, karena menjadi bentuk elip ya. Bentuknya adalah bentuk elip. Tingginya 16. Ini. Ini disebut apa? Bentuknya apa tuh? Paraboloida ya. Paraboloid, parabol, dia kata parabol. Paraboloid. Ini di Indonesia kan paraboloid, oida, parabol tambah oida, jadi paraboloida. Tetapi batasannya hati-hati ini. 0 sampai 2 di oktam pertama ya. 2 itu tengah-tengah ya, antara 0 dan 4. Ya, antara 0 dan 4 berarti dia berada di tengah-tengah antara 0 dan 4, angka 2 kan. Itu juga 2.
Dan dia berbentuk empat segi panjang ya. Naik ke atas. Perbedaannya dia dari alas yang bentuk lingkaran, ini dari 4, ya. Orang pertama, ya ini harus cari lagi. Ini. Berarti dia adanya di oktan pertama ya, XOY itu alasnya. Jadi alasnya ini bendanya itu berada di dindingnya. Ini ada satu lagi ya. Saya lupa ini. Kan batasnya antara 0,2. Berarti di oktan pertama yang namanya. Ya. Ininya hukum tinggi nih di dalamnya. Alasnya kotak Pak. Hah? Alasnya kotak. Apa? Alas. Iya, kan ini batasannya nih. Khusus sangkar. 02 kan X-nya antara 02, Y-nya 02, khusus sangkar. Persegi. Nah, kita mau hitung volumenya ya. Kita tanya volumenya berapa. Kalau volume dari paraboloida ya. Volume parabol, dia kata parabol. Tambah oida, paraboloida. Oh. Tapi karena batasnya X antara bentuk sangkar, berarti dia bukan awalnya bentuk paraboloida ini kan lingkaran alasnya. Kalau lingkaran itu berarti koordinat tabung, tapi karena dikasih tahu batasannya dengan batas X antara 0,2, Y antara 0,2, dia berbentuk kartesius atau kartesian ya. Kartesius atau kartesian. Oke. Nah,
Oke. Nah, baru kita cari volumenya. Ya, berapa volume itu maksudnya? Di dalam paraboloida alasnya itu kan berada di dalam alas lingkaran kan. Dalam paraboloida dinaik ke atas. Naik ke atas, volumenya berapa? Itu yang tanya. Ya. Yuk. Nah, berarti volumenya volume rumusnya kan double integral Z D area. Nah, Z-nya itu adalah ini nih yang diketahui ini. Ya, Z itu adalah apa? Dan Z-nya diketahui 16 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Ya. Berarti batasnya X. Diketahui dari batasannya adalah yang kuning nih. Antara 0,2, X dari 0 sampai 2, Y juga dari 0 sampai 2, Z-nya 16 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. D area. D area itu kalau ini Y, sini apa? DY. Sini X, DX. Ini yang disebut D area. Ya, D area. Ya, ini biasanya diuji ya, pada mencari volume. Ya. Jadi double integral itu samping bisa menghitung area atau luas daerah, tapi ia juga bisa menghitung volume. Kalau double integral D area itu luas area sini. Tapi kalau ada Z kali D area itu volume. Atau triple nanti, triple integral 3 cacing ya. D volume. D volume adalah dz kali D area. Nah, kita hitung nih berapa nih? Volume adalah X dari 0 sampai 2 dx, Y dari 0 sampai 2. Ini 16 kurang X kuadrat ini adalah konstan. Ya, adalah konstan Y kuadrat. Karena yang kita hitung kan terhadap Y, DY. Ya, karena ini ada variabel di dalam ada tanda kurang. Maka ini tidak boleh langsung. Jadi kita kerjakan yang paling dalam dulu ya. Kita kerjakan. Oke. Jadi volume adalah apa nih? X dari 0 sampai 2 dx. Nah, ini kita integralkan ya, Bro. Berarti ini konstan enggak nih? Ini bukan Y. Ini bukan Y. Ingat enggak integral 5 dy sama Y. Berarti ini juga yang ini konstantanya keluar 16 kurang S kuadrat. Integral dy Y. Ya, integral Y. Ini yang kita kurang. Integral dari S kuadrat dy 1/2 tambah 1. Y pangkat 21 kan? Harga batas 0,2. Kita masukkan nih. Jadi volumenya X dari 0 sampai 2 dx. Ini adalah 16 kurang X kuadrat. Dikali Y batas atas. Y kurang Y. Y batas atas 2 kurang Y batas bawah 0. Kurang 1/3 kali Y pangkat 3 batas atas 2 pangkat 3. Kurang Y pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Gitu ya. Yang 0 hilang ya. Hilang. Ini apa? Ini jelas nggak nih? Iya. Halo. Nggak UAS Anda ya. Ini siap-siap UAS lagi, Bi. Sekarang 10. 9 pas 10. 9. Minggu ke-9 sekarang. Jadi tinggal 4 minggu lagi. 4 minggu lagi selesai. Asal ada liburan nih. Iya, tapi maksudnya rasanya katanya kayaknya baru masuk Januari. Oke, jadi volumenya berapa nih? Halo. Integral X dari 0 sampai 2
Terus ini 16 kurang X kuadrat kali 2 berapa? 32 kurang 2 X kuadrat kan? 32 kurang 2 X kuadrat. Tuh ya. 32 ini. Nah, ini kurang 2 pangkat 3, 8. Jadi 8/3 ya? Min 8/3. DX. Itu ya. Ini ada X, bahkan nggak ada. Nah, kita hitungnya berapa nih? Jadi ini sedikit berubah dari 0 sampai 2. Ini jumlahkan dulu. Berapa nih? Ini kalau sama penyebut ini 96, betul nggak? 32 kali 3 kurang 8/3, betul nggak? 8 tetap dong. Kalau penyebutnya 3. Oh, belakangnya. Yang dijumlahkan konstan, nama konstan. Saya kira min 2-nya. Nah. Terus min 2x kuadrat, ya kan? Kurung dx. Jadi hasilnya ini 96 kurang 8 berapa? 18, 88 ya? Per 3 x-nya nak. Integral konstan dari dx x. X kurang 2 kali integral x kuadrat 1/2 tambah 1 x pangkat 2 plus 1 nak. Agak batas 0,2. Jadi volumenya 88/3 x batas atas. X batas atas 2 dikurang X batas bawah 0. Dikurang ini 2/3 dari, jadi yang diganti itu kan X sama X pangkat 3 kan. Ini min 23, X pangkat 3 dari batas atas 2/3, batas bawah 0/3. Jadi volumenya adalah, ini 2 kali 88 berapa tuh? Ya enggak? Per 3 dikurang 8 kali 2 16/3. Kalau dikurangi 160 ya per 3. Ya udah bulat gini aja. Yang lain jelas enggak nih? Halo? Aman. Masih. Tapi ini ya, sebetulnya kalau udah kasih tahu batasannya, itu kita pakai yang bawah. Berarti pi, itu koordinat berubah. Nah, seandainya soal yang sama, tapi dia udah kasih tahu batasannya. Nyatanya berapa volume per volumenya semua. Oh, tadi ini yang di hasil ya. Salah, ini belum. Yang ini berarti bukan. Berarti ini bukan paraboloida ya. Bukan. Ini yang di hasil ini. Ya. Kali 2, udah 2. Min x kuadrat kali 2, 2 kan? Kalau yang ini kan seperti juga yang dikali, ini kan 2 kurang 0, 2, 5, 3, 4. Jadi 8. Itu belum aku belum. Makanya, tapi tak tahu. Jadi, ini karena soal ini karena diberitahu batasannya antara 02 ya antara 02, maka dia jadinya kartesius. Tetapi kalau dia tanya yang gambarnya sama, tapi tanya volume semuanya paraboloida ini berapa? Nah itu. Ini ada yang depannya. Udah. Ini kan dikasih kan, ya. Kadang-kadang agak malam, soalnya saya pulang dari sini udah jam 5:30, sampai rumah bisa jam 7, macetnya kadang. Oke. Kayaknya jam 7. 7 kurang seperempat, nah tentu sih, ya. Baik, kita lihat yang soal tadi, Z sama dengan 16 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat, terus ditanya volume paraboloida.
paraboida. Ini paraboida. Berapa? Jadi gambarnya sama. Ya, sama tadi. Yang 4 nih sini. Ini 4. Nah, ini jadi lingkaran itu kalau lihat gambar perspektif bentuknya adalah elip. Ya. Bentuk elip. Misalnya ini adalah 16. Ini 4. Ini kan gambar sketsa ya. Ini sumbu X. Oke, cek. Nah, berarti batasannya apa nih? Halo? Tetanya karena melingkar ini berarti full ya. Ini alasnya full ini kan. Full berbentuk lingkaran. Gambarnya bentuk elip, tapi sebenarnya lingkaran 0 sampai 2 pi radian melingkar. Enak. Ini pakai koordinat tabung ya. Kemudian radius jarinya, radius adalah dari 0 sampai 4 ya. Dari 0 sampai 4. Berarti berapa volumenya? Ya, cari gambarnya tadi sama ya. Volumenya adalah double integral Z D area. Nah, ini menggunakan koordinat tabung di mana D area apa? R, DR, D theta. Enak. DR, D theta. Jadi volumenya adalah tetanya melingkar 0 sampai 2 pi radian. Radiusnya, jarinya 0 sampai 4. Benar ya? Terus Z-nya berapa? Z-nya tadi ini. Nah, ini yang diubah tadi. Z adalah 16 kurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Benar. Z adalah 16 kurang R kuadrat. Nah, dalam ini diubah. Dari bentuk kartesius diubah menjadi bentuk polar dalam hal koordinat tabung ya. Polar itu dan dalam koordinat tabung. Berarti sini harus diubah menjadi 16 kurang R kuadrat. Nah, sini D area. D areanya adalah R, DR, D theta. Ini D areanya. Ini disebut D area. Paham ya? Kalau yang lain jelas nggak? Nah, sehingga berapa volumenya? Tetanya dari 0 sampai 2 pi radian. D theta. R-nya, radius R-nya dari 0 sampai 4. Di sini 16 kurang R kuadrat. 16 dikurang R kuadrat, RDR. Kalau saudara perhatikan, antara R dan theta tidak ada, tidak terikat. Jadi independen, bebas ya. Karena bebas dan harga batasnya dua-duanya konstan, maka ini kerjaan sendiri-sendiri. Hasilnya dikalikan. Sehingga hasilnya berapa nih? Integral D theta berapa? Theta harga batas 0 sampai 2 pi radian. Betul. Kemudian ini terserah ini mau dikalikan atau mau apa bisa juga ya. Kalau mau dibikin bentuk U pangkat 1 DU boleh juga. Atau dikaliin dia. Kalau misalnya ini pangkat 2 ini harus RDR jadi D16 kurang R kuadrat. Enak. Enak. 16 kurang R kuadrat 0 dikurang 2 RDR. Enak. 16 0 dikurang R kuadrat turunnya 2R. 0 kurang 2R kan min 2R kali DR. Min 2 RDR. Ada DR-nya. Di depan kali 1 berapa ya. Kalau ini boleh dikalikan ya. Paham maksudnya? Ini boleh dikalikan. Ini boleh integral R dari 0 sampai 4. 16R kurang R pangkat 3. Boleh. DR. Atau boleh juga Anda bikin 16 kurang R kuadrat. T dari 16 kurang R kuadrat. Jadilah min 2 RDR kali 1 min 2. Ya. Paham ini? Jelas?
Ada yang kurang jelas? Mario, jelas? Ya. Ada dua cara. Ada dua cara. Ada dua cara, saya tunjukkan. Hasilnya sama, coba lihat. Jadi kemungkinan pertama, integral R dari 0 sampai berapa? 4 ya? R kuadrat kurang 16. Terbalik. 16 kurang satu kali. 16 kurang R kuadrat RDR. Yang pertama dikalikan. Ya, dikaliin aja. Jadi 16R kurang R pangkat 3 ya nak. Dengan ini hasilnya berapa? 16 kali integral R pangkat 1 berapa? Berarti 1/1 tambah 1 ya nak. R pangkat 1 tambah 1 dikurang R pangkat 3 1/3 tambah 1 1/4 R pangkat 3 pangkat 4 agak batas 0,4. Berarti ini 8R kuadrat dikurang 1/4 R kuadrat pangkat 4 0,4 sama dengan 8 kali yang kita ganti R kuadrat dari R pangkat 4 ya nak. Enggak, ini 8 kali apa? R kuadrat batas atas 4 kuadrat dikurang 0 pangkat 2 ya nak. Kurang 1/4 kali 4 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4. Wah, ini hasil negatif. Berapa nih? 16 kali 8. Satu. Ya kan? 16, 8, 8 kali berapa? 16 kali 8, 8 kali 6. 80 tambah 8. 8 tambah 4, 12 ya. Betul. Dikurangi 256 ya? 6/4. Per 4. Berarti 128 ini 64. Hasilnya 64 juga. Iya. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, kalau ini pangkat 1 ya. Kalau pangkat 2 itu udah harus cara yang lain. Cara kedua. Ini 16 kurang R kuadrat DR. RDR, sorry. RDR. RDR sama dengan R dari 0 sampai 4, 16 kurang R kuadrat. Nah, RDR ini kita ubah jadi DU, ini U-nya. Jadi U pangkat 1, D dari U. U-nya 16 kurang R kuadrat. Nah, turunannya berapa? Turunannya adalah 0, ya enggak? 16, 0, ini 2R kurung kali DR. Hasilnya min 2 RDR. Nah. Padahal yang ada RDR. Terjadi kelipatan min 2. Supaya min 2 dia 1 seper min 2. Itu yang kalau ini sebetulnya berpangkat ya. Bisa jadi bisa dua jalan. Sehingga ini hasilnya apa? Min setengah, enak seper min 2. Nah ini U pangkat 1 DU. Rumusnya apa? Seper 1 tambah 1. U-nya 16 kurang R kuadrat. Pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Agak batas 0,4. Biasanya min 1/4. Yang dikalikan. Terus ini 16 dikurang. Batas atas ya. 4 kuadrat. Ya, 4 kuadrat. Dikurangi. Ya nak. Batas bawah jadi 16 dikurang 0 kuadrat. Gitu ya. Jadi hasilnya min 1/4 dikali. Ini 16 kurang 16 0 ya. 0 ya. Itu kuadratnya kemana? Mana? DR-nya. Oh iya ini pangkat 2-nya. Iya, ini pangkat 2 agak. Ini pangkat 2. Ini juga pangkat 2 di sini. Oh. Ya, ada pangkat 2 ya. Ini ada pangkat 2 kan? U pangkat 2. Jadi ini hasilnya 0 kurang ini 16 pangkat 2 256 ya.
Hasilnya min kali min plus 256/4-nya nak. 64. Nah, itu maksud saya ada dua cara. Saya sama. Sama kan? Tapi kalau ini ada akar, saya akar 16 ini kan dari pangkat setengah. Nah, ataunya pangkat 3, 16 pada R kuadrat turun pangkat 3, RDR. Nah, mau cara kedua. Cara pertama adalah sulit. Ya. Pangkat 2 masih bisa pakai segitiga Pascal. Kalau dia pangkatnya tinggi, mabuk dah. Ya. Oke ya, ini saya maksud tadi. Jadi ini kita lanjutkan yang tadi. Jadi penjelasannya. Nah, yang ini tadi kalau kita pakai ini, jadi volumenya berapa? Volumenya adalah tetanya 2pi kurang 0, ya nak? Batas atas kurang batas bawah, ini sama yang tadi. Itu apa? 16 kali R pangkat 1, jadi apa? Halo? 1 tambah 1 R, 1 tambah 1, enak. Setengah R kuadrat. Dikurangi R pangkat 3. R pangkat 3 integralnya apa? 1/3 tambah 1/4 R pangkat 3 tambah pangkat 4. Agak batas 0,4 ya. Berarti ini hasilnya 2pi. Ini menjadi 8 R kuadrat. Terus 4 R pangkat 4. Agak batas 0,4. Nah, maksudnya 2pi dikali 8 kali R kuadrat yang diganti R kuadrat sama R pangkat 4. Jadi kita ganti R pangkat 4 pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Dikurang 1/4 kali 4 pangkat 4 kurang 0 pangkat 4. Tutup. Sehingga hasilnya 2pi 16 kali 8 tadi ya. 128 ya. Ini 256/4. Jadi 2pi 128 dikurang 64. Berarti 2pi dikali 64 ya. Hasilnya 128 pi. Sudah jelas? Pak, ini semua berlaku cuman kalau di asumsi Z sama dengan 0. Nah, selalu. Oh, Kan selalu. alas proyeksinya. Ba- Kalau nya sama layang-layang di enggak. atas itu kalau di ada agaknya mintanya dari mana ke mana tuh Z-nya. jadi malah nanti ketemunya di 0 yang Nol yang mantul tuh. titik puncak dibalik terus ketemu di 0 tuh. Jadi alasnya malah di atas. Oh ya itu yang kayak piala. Ya dibalik. Ya kayak piala. Itu parabola puncaknya di bawah. Kalau ini puncak di atas. Ya. Paham ya? Itu yang. Nah sekarang kalau dikasih integral ini, integral dari 0,3 1 2 X kuadrat Y dy dx. Ya nak kasih tahu itu X Y karena harus tahu ya yang mana dalam yang mana luar. Halo, coba kerjaan nih. Langkah pertama, buku-buku mungkin begini ya, dia tidak pernah tulis yang depan tuh apa, punya X, punya Y, nggak kasih tahu. Saya biasa suka tulis ya. Anda harus tahu. Jadi kalau ini dalam berarti ya. Jadi ini DY, berarti ini apa sini? Y sama dengan. Kalau ini X, ini punya X sama dengan itu. Caranya. Tahu ya, dalam-dalam, luar-luar. Paham? Ya. Jadi Anda harus menentukan yang mana Y, yang mana X. Nah, kalau sudah tahu ini,
Maka apa yang Anda lakukan? Halo. Berarti ini punya X dari 0 sampai 3. Nah, pindahkan namanya sama kalau X, mana ada? X kuadrat DX. Tarik. X kuadrat DX keluar. Dari Y dari 1 sampai 2. Yang ada Y DY. Ya, nak? Nah, kemudian yang Anda lihat apa sini? Halo? Apa yang Anda lihat di sini? Antara Y dan X independen. Tidak terikat satu sama lain. Agar batasnya tertentu, maka ini bisa kerjaan sendiri-sendiri, hasilnya dikalikan. Dapat. Integral dari X pangkat 2 dx apa? So, berapa? 1/3 X pangkat 2 tambah 1, 3. Agak batas 0, 3. Dikali integral Y pangkat, ini Y pangkat 2. Sekarang Y pangkat 1. 1/1 tambah 1. Y pangkat 1 tambah 1. Agak batas 1, 2. Berarti ya. Ini hasilnya 1/3 kali 3 pangkat 3. Enak X pangkat 3 batas atas dikurang X pangkat 3 batas bawah. Kali setengah. Kali Y kuadrat batas atas dikurang Y kuadrat batas bawah. Kan gitu. Tahu? Yang 0 hilang ya. Berarti ini 27/3 ya. Kali setengah kali ini apa? 4 kurang 1. Nah, jadi 27/3 kali setengah kali 3. 3 coret ya. Nah, tinggallah 27/2. Atau 13,5. Boleh. 27/2 atau 13,5. Ya, seperti itu. Paham? Ya. Jadi asal untuk tes program. Ya kan? Padat. Libur cuma 1 kan? Karena libur Sabtu ya kan? Sabtu gitu. Sabtu. Nah, ya besar saya hari Senin Jumat full. Iya. Padat dari pagi. Kalau di reguler kan jadi fluktuasinya ada hari yang kosong, ada yang setengah hari, cuma yang kan. Yang kosong ada ini. Tapi Ya. Sabtu masuk. Ya. Sabtu ya mantap masuk. Baik, dan nanti sudah. Nah, ini kita mencari pusat massa nih. Sudah selesai? Ya, baik. Selanjutnya kita masuk dengan pusat massa. Pusat massa. Titik berat malah ini kan. Massa. Kalau S1 massa, massa. Jadi kalau kita punya ini perlu nih Anda mempertimbangkan misalnya merancang mendesain benda yang supaya stabil harus tahu titik beratnya mana. Jadi kalau salah jadi momen. Kalau jadi momen bendanya tidak diam bergerak. Kan teknik sipil kan kalau balkon itu kan kalau di sini pasang tulang betonnya kurang kuat, patah kan? Itu namanya momen puntir. Ya.
patah kayak gitu. Jadi momen puntir ya. Baik. eh, kita lihat di sini ada 4 segi panjang ya. Ini X, ini Y. Terus ini pasti pusat massa atau titik beratnya itu adalah pepotongan diagonal. Betul tak? Nah, di sini titik massanya, pusat massanya. Terus yang jarak tegak lurus dari titik tegak lurus dengan sumbu Y dinamakanlah mendatarkan X, XZ. Kalau ini Z titiknya XZ. Kalau Y-nya sini YZ, betul nggak? Ya. Ini kan sama Titik beratnya kan Z. Sehingga kalau mendatar absis kan, kalau absis kan dinamakan XZ. Kalau ordinat YZ. Oke. Kalau ini panjang 4 dan lebarnya 2, berapa titik beratnya? Pasti Anda tahu nih sudah. 2,1. Ya. Kasat mata ini maksudnya kan melihat bendanya yang sederhana gini ya. Tapi kalau bendanya aneh-aneh gitu, bisa lain di beratnya. Ya, tapi bisa dicari. Ya. Oke. Nah, sekarang momen, ya ini berarti ini X terletak antara 0,4, Y-nya terletak antara 0,2. Betul nggak? Ya, ini adalah batasannya atau boundary ya, boundary. Nah, sekarang momen terhadap sumbu ya, momen terhadap sumbu Y. Syaratnya gitu ya. Momen terhadap sumbu Y itu menghasilkan XZ, betul nggak? Halo? Jadi momen terhadap sumbu Y apa? Jadi MY adalah momen terhadap sumbu Y double integral, kan gitu kan? Kita mau ditulis batasin langsung boleh. X-nya dari 0 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 2. Biasanya kalau momen tersumbu Y kan jarak mendatar X. Nah. Sumbu Y kan vertikal. Nah, ini titik beratnya ini ke sini ini kan mendatar ini X. Absis. Jadi ini dikali dengan absis ya. X kali D area. Luas. D area, D luas ya. DX DY. Halo. Berarti yang Nah, ini momennya baru momennya. Mencari rumus momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y. Kalau momen terhadap sumbu Y, atau gini, momen terhadap sumbu Y sama dengan sebetulnya momen terhadap sumbu Y adalah luasnya atau area ya. Luas dikali XZ, betul nggak? Kan cara mendatar. Momen kan gaya ke jarak. Momen gaya jarak. Nah, gayanya itulah pengganti luas, panjang kurva, volume, itu penggantinya itu. istilahnya jarak. Ya, pokoknya itu gaya ke jarak. Gayanya itu yang berupa luas, besarannya luas atau panjang kawat atau volume benda. Ya. Nah, sehingga kita dapatlah luasnya ini yang kita nama eh, M, apa ya? Ya, luas. Jadi kalau gitu, berapa XZ? Kalau gitu ini, XZ sama dengan apa? XZ adalah loh, momen sumbu Y terhadap sumbu Y dibagi luas, enak? Atau area. Gampangnya area aja ya. A.
area. Area. Jadi XZ sama dengan apa? Momen terhadap sumbu. Ya, momen terhadap sumbu Y. Ini ya. Momen terhadap sumbu Y itu apa? X-nya dari 0 sampai 4. Y-nya dari 0 sampai 2. Ya, dari jarak mendatar kan? Berarti X kali. Ini kalau Y sini di areanya DY. Kalau ini X ini apa? DX. Enak. Ini yang disebut D area. Paham? Per luas. Ya, luas. Luas itu luas sampai panjang kan bisa cari nggak? X yang konstan, Y-nya konstan, ya nak. Kalau luas kan D area. Sini apa? Kalau Y sini DY, kalau ini X, DX. Ini yang D area. Kadang-kadang ditambah lagi kerapatan benda. Nah, itu benda padat biasanya diberi delta, lambangnya delta S, Y dikali. Kalau nggak ada dianggap 1. Ya, kadang lambang ini X delta S, Y itu adalah kerapatannya. Kerapatan benda, ya. Itu nggak boleh dicoret ya, Pak? Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa coret, gampang sekali deh. Ya, nggak bisa. Jadi harus hitung masing-masing. Atau kalau Anda nggak mau pusing, boleh juga kerjakan masing-masing dulu. Cari momen tersembunyi sendiri, cari areanya, luasnya, udah. Nanti tinggal bagi aja, ya kan? Lebih cepat, terserah. Ya ini maksudnya kalau jadi nggak bisa coret, walaupun batasnya sama. Itu menjadi absis ya, belum ordinatnya belum ya, belum. Ayo coba cari, bisa cari. Kalau Anda bingung, cari satu-satu aja boleh. Atau kadang-kadang nih lambangnya dengan M kecil nih. Di dalam buku itu tulisnya MY per M kecil. M kecil itu mewakili masalahnya. Apakah luas daerah, area, apakah panjang busur, panjang kawat, ya. Apakah volume benda padat. Itu bisa, ya, diganti dengan M, boleh. Ini baru momen sumbu Y, belum sumbu X, belum. Jadi kalau jadi pusat massa itu adalah koordinatnya. Z, XZ, YZ. Posisinya. Kayak sini tadi kan kalau gambar bisa lihat 2,1. Pusat massanya. Kalau Anda paku, misalnya kertas karton ya, Anda kasih dari diagonalnya, dapat titik Z-nya, kemudian Anda paku di atas Z. Apakah ini terjadi momen? Nah, kalau di bawahnya, berputar ya, momen puntir. Ya. Capek pada ini tadi kuliahnya berat ya. Jadi TS statistik. Pakai tabel kan. Iya, betul. Kalau tambah lini sudah. Pantesan lesu semua. Oke ya, jadi ini contoh. Mengapa saya ambil contoh ini supaya kita tahu jawabannya udah tahu. Jadi sebetulnya tujuannya seperti sebelumnya juga di
ciptakan rumusan ini untuk mencari benda yang tidak istimewa. Kalau istimewa, sudah tahu nggak usah cari lagi, ya kan? Itu tujuannya sebenarnya. Dan kita lihat benar nggak? Pertama area dulu. Area atau lambangnya adalah M. Adalah double integral di area. Itu nggak? Luas. Di mana X tadi dari 0 sampai 4. Y-nya dari 0 sampai 2. Kalau Y sini DY. Kalau X ini DX. Ini adalah yang disebut di area tadi. Jadi berapa areanya sih? So, X-nya dari 0 sampai 4 dx, Y-nya dari 0 sampai 2 dy. Nah, ini independen. Antara X dan Y tidak ada terikat. Maka integral dx, X agak batas 0,4. Integral dy, Y agak batas 0,2. Nah, ya pasti ya kan. X batas atas 4 kurang batas bawah 0. Y batas atas 2 kurang batas bawah 0. 4 kali 2, 8. Itu luasnya. Dan 4 kali 2 ya. Oke. Kemudian momen tersemu Y apa tadi? Double integral X di area. Gitu. Y tahu maksudnya berapa X? Kalau momen tersemu di titik perannya di sini, jangan dasarnya apa? X. Ada sumbu X di ada sumbu Y. Gak jaraknya di sumbu Y. Ya, tidak lurusnya tidak ada sumbu Y kan? Kan jarak ini titik berat. Di jarak ini yang disebut X, nah, itu X kali. Kalau dari sumbu X, yang tegaknya apa? Y kali Y deh. Itu caranya. Jadi sini kita hitung X-nya dari 0 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 2, X kali D area. Nah, di area itu kalau Y sini DY, kalau X ini DX. Ini D area. Sehingga ini hasilnya X dari 0 sampai 4, X DX. Bahkan X DX, Y-nya dari 0 sampai 2, D. Nah, ini independen ya. Berarti bisa langsung integral X pangkat 1 DX apa? 1 tambah 1 X setengah, X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat, agak batas 0,4 dikali integral dari Y batas 0 sampai 2. Sehingga ini hasilnya adalah setengah kali X kuadrat batas atas dikurang 4 kuadrat dikurang 0 kuadratnya. Di sini Y 2 kurang 0. Y batas atas kurang Y batas bawah. Jadi setengah kali 16 kali 2. Ya nak? Setengah sama 2 coret hasilnya 16. Baru Anda jawab jadi. Apa tadi? X absis Z. Absisnya. XZ adalah momen terus Y dibagi M. M itu apa? Areanya. Luas areanya. Berapa MY-nya? 16 dibagi 8. Benar kan? Nah, maka sengaja diambil contoh yang pasti. Sudah kelihatan kita sudah tahu ya. Kalau ini tidak perlu dihitung lagi sebenarnya. Kalau untuk, tapi tujuannya adalah untuk bentuk-bentuk yang mungkin yang tidak istimewa. Ya. Nah, demikian juga untuk mencari momen terhadap sumbu X. Dari sumbu X berarti MX sama dengan apa? Double integral Y di area gitu. Itu aja. Kalau X, Y, X. Pasti tidak boleh sama ya. Nah, ini sama dengan berapa? X-nya dari 0 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 2, Y. Nah, kalau ini Y, DY. Kalau ini X, DX. Ini D area. Sehingga ini adalah X dari 0 sampai 4, DX. Y dari 0 sampai 2, Y, DY. Nah, ini independen sendiri-sendiri. Dikalikan. Hasilnya, integral dx, X agak batas 0,4. Integral Y pangkat 1, apa? 1/1 tambah 1 Y setengah, Y pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat. Agak batas 0,2.
Nah, yang kita ganti sini kan X dan Y kuadratnya. X-nya, batas atas 4 kurang batas bawah 0. Dikali setengah kali Y kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang batas bawah kuadrat. Ini 4 kali setengah kali berapa? 4 ya nggak? Boleh coret, ini 1, ini 2, hasilnya 8. Nah, sehingga kita dapat YZ apa? Momen terhadap sumbu X dibagi areanya, luasnya. M kecil biasanya. MX-nya 8, M-nya tadi luasnya 8 juga enggak? 1. Jadi akibatnya pusat massa adalah XZ, YZ. Sehingga terdapat Z adalah 2,1. Ya enggak? Ini sengaja kita ambil contoh yang pasti kita udah tahu. Tapi kalau bentuknya variasi gitu, pasti secara biasa nggak bisa hitung. Ya, itu maksudnya. Oke, kalau sudah. Segitiga sekarang. Anda tahu pasti kalau segitiga sepertiga dari tinggi ya. Berarti pusat masanya sepertiga dari tinggi, dari sumbu X, dari sumbu Y juga sepertiga. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Jelas? Oke. Kita cek lagi, benar nggak sepertiga dari tinggi, sepertiga dari... Makanya, kenapa di Anda dulu mungkin belajar di SD, SMP, SMA, titik berat dari segitiga adalah sepertiga dari tinggi. Dari alasnya, dari sisinya. Karena dari sisinya saya yang datar, nanti yang miring tegak. Lalu sepertiga dari tinggi. Tentunya itu diperolehnya dari ya. Sebelumnya kita tahu dulu, Anda tahu ya persamaan semen garis, ya nah? Saya sudah pernah jelaskan persamaan semen garis S per A tambah Y per B sama 1. Sudah ya? Sudah tahu ya? Y1 gitu kan? Ya ya. Ya datang awalnya dari persamaan garis menurut 2 titik. Segmen garis AB misalnya. Boleh gambarkan. Terus ini ada ini A, ini adalah B, kemudian Y untuk X. Nah, X per A tambah Y per B sama dengan 1. Udah belum? Udah ya? Belum pernah ya? Berasal dari persamaan garis menurut 2 titik, yaitu yang melalui apa? Melalui titik A, itu A, 0, dan titik B 0, B. Itu enggak? Kalau Anda masukkan persamaan garis menurut 2 titik, dapatnya ini. Sudah nih? Sudah pernah dulu ya? Sudah belum? Yang lain kok diam aja? Masih ingat? Wah, catatan gambar. Oke, kalau sudah, ya baru kita masuk nih. Benarkah kalau kita gambarkan, ya, itu persamaan semen garis, dan kalau kita gambarkan di sini ada miring. Misalnya ini tinggi 6,
Ya, ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kalau tertarik garisnya, pasaman garisnya dulu. Pakai persamaan, kalau kasih nama AB misalnya, persamaan segmen garis AB adalah X per A tambah Y per B sama dengan 1. Di mana A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 6. Ya enggak? Nah, jadi berarti sini X per A, A-nya 3, B-nya 6. Ya. Ini supaya tidak pecahan, ini kita kali KPK yang 6. Benar? X per 3 kali 6 berapa? X per 3 kali 6, 2X. Y per 6 kali 6, Y. 1 kali A. Berarti Y adalah 6 dikurang 2X. Ini persamaan garisnya Y adalah 6 kurang 2X. Nah, titik beratnya pasti di posisi sepertiga dari tinggi. Tinggi kalau 2, sini apa? Sepertiga. Dari 3, 1. Sepertiga dari 6, 2. Berarti di sini Z-nya. Z-nya pasti 1,2. Ya nak? Ini kan kalau Anda tanpa rumus, sudah tahu kan? Karena ini bentuknya istimewa. Kalau bentuknya istimewa, itu yang dicari. Seperti itu. Ya. Berarti ini adalah XZ, ini adalah YZ. Ya. Nah, langkah pertama apa kita cari dulu? Oh, tentukan dulu batasannya. Kalau X-nya konstan, berarti X dari 0 sampai 3. Betul nggak? Dari 0 sampai 3. Terus Y-nya dari mana? Y-nya dari ini sampai sini kan? Di sumbu X, Y 0. Betul, sampai sini. Kan ini sampai sini enggak? Berarti X-nya konstan 0 sampai 3, Y-nya yang berubah. Y-nya karena bentuk segitiga, di sumbu X, Y adalah 0, di garis miring ini, Y adalah 6 kurang 2X. Inilah boundary atau batasannya. Jelas. Bisa menentukan boundary-nya secara batasnya. Ya. X-nya konstan, boleh dibalik, boleh. Y-nya tetap, nah X-nya berubah. X-nya dari sumbu Y, X0, sampailah dari sini. Cari nih. Y 6 kurang 2X, X-nya berapa? 2X adalah 6 kurang Y per 2, ya nak? X adalah 6 kurang Y per 2. Bisa juga. Itu yang kalau X-nya yang konstan. Ya. Iya. Kalau ini yang konstan, satu lagi Y konstan. Yang atas Y-nya konstan. Yang saya kotak ini konstan. Ini Oh, semuanya X itu. ini konstan. X yang konstan. Ya. Kalau Y-nya bisa Y konstan, hati-hati nih. Y konstan atau dianggap tetap itu berarti Y-nya dari 0 sampai 6. 0 sampai 6. Tetapi X-nya dari mana? Dari sini ke sini nih. X-nya dari di sumbu ini kan X0, betul nggak? Di sumbu Y X0 sampai ke garis miring nih. Garis miring ini kita dapat tadi ini nih, dari sini deh. Sorry, dari sini 2X adalah 6 kurang Y. Berarti apa? Halo? Berarti X adalah 6 kurang Y per 2. Ya nak? Jadi sini menjadi 6 kurang Y per 2. Ini umumnya X konstan. Paling mudah konstan.
Ya. Ya ini ada ini atau ya, berarti ada dua jalan, dua cara. Halo? Paham? Nah, sekarang kita cari benar nggak hasilnya nanti sepertiga dari ini 0 sampai 3 ini berarti 1, sepertiga dari 6 berarti 2. Berarti X-nya 1, XZ-nya 1, YZ-nya 2. 1,2. Titik beratnya pusat massa. Nah, sekarang kita cari dua segitiga dulu. Ya. Dua segitiga kita lambangkan M kecil. Ya. Itu M kecil melambangkan bisa luas, bisa panjang kurva, bisa volume benda padat. Ya. Solid. Oke. Nah, kita cari luas M adalah luas segitiga. Berapa? Double integral D area. Ya, nak? Itu rumus umumnya. Kita masukkan X-nya konstan dari berapa? Kita ambil X konstan. 0 sampai 3. 0 sampai 3. Y-nya berubah. Y-nya dari mana? 0 sampai 6 kurang 2X. 0 sampai 6 kurang 2X. Ini Y. Berarti DY. Ini X. Berarti DX. Ini yang disebut D area. Berarti M sama dengan apa? X-nya dari 0 sampai 3 DX. Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X. DY. Nah, karena ada variabel, hati-hati ini ada variabel, nggak boleh langsung, nggak boleh independen. Ingat tuh, nggak boleh ya. Berarti ini kerjakan sendiri, sini belakang dulu aja. Kerjaan berapa? Halo? Integral X dari 0 sampai 3 dx, integral dy, Y adalah batas 0 sampai 6 kurang 2x. Yang kita substitusi adalah Y-nya. Batas atasnya berapa? X dari 0 sampai 3 dx. Y batas atas 6 kurang 2x. Dikurangi Y tes bawah 0. Sehingga ini hasilnya X dari 0 sampai 3. Ini 6 kurang 2x kurung dx. Enak? Halo? Nah, kita hitung nih. Integral 6 dx. 6 x. Integral min 2 kali integral x pangkat 1 berapa? 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Harga batas 0,3. Hasilnya berapa? 6 kali x batas atas. X batas atas. Ini x kuadrat ya. Ini 2 mas setengah plus 1 coret ya. Coret. Jadi ini x batas atas 3 kurang bawah 0. Kurang x kuadrat. 3 kuadrat kurang 0 kuadrat. Hasilnya berapa? 6 kali 3, 18. Min 9. Hasilnya 9. Nah, enggak. 6 kali 3, 18 bagi 2. Betul ya? Arah skala tinggi per 2. 9 luasnya kan? 2 segitiga. 9. Nah, sekarang momen terhadap apa? Boleh tahu ya, momen terhadap sumbu Y adalah double integral. Kalau Y pasti kali X, itu aja. Di area. X-nya dari 0 sampai 3, ya. 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X. Di area X. Terus ini kalau Y sini apa? DY. Kalau ini X apa? DX. Ini yang disebut di area. Sehingga hasilnya X-nya dari 0 sampai 3 X dx, Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X. Ini tinggal D ya. X dx-nya sudah diambil, dipindahkan ke depan. Kerjakan yang belakang dulu. Karena di sini ada variabel, nggak boleh independen. Ya, kalau ada variabel nggak boleh independen. Ingat. Sehingga ini hasilnya berapa? X dari 0 sampai 3 X dx. Integral dy apa? Y agak batas 0 sampai 6 kurang 2x. Yang kita ganti adalah Y-nya.
Berapa? Berarti sini sama dengan X dari 0 sampai 3 X dx, Y batas atas 6 kurang 2X dikurang batas bawah 0. Berarti ini adalah X dari 0 sampai 3, ini tak kalinya. X dikali 6X. Min 2X kali X min 2X kuadrat kurung dx. Itu kita. Nah, berarti sini 6 kali integral F pangkat 1 dan X pangkat 2. Berapa? X pangkat 1 seper 1 tambah 1 X kuadrat dikurang 2 kali integral X kuadrat seper 2 tambah 1 seper 3 X pangkat 3. Harga batas 0,3. Maka ini sama dengan, ini coret 3 ya. Yang kita ganti X kuadrat dan X pangkat 3. Nah, X kuadrat batas atas adalah 3 kuadrat kurang batas bawah 0 kuadrat. Ini 2/3 kali 2/3 kali X pangkat 3. 3 pangkat 3 dikurang 0/3. Hasilnya yang hilang 3 pangkat 3, 27 ya. 3 ke 9, 27 dikurang 2/3 kali 27. Ini coret nih. Berarti ini hasilnya 27 dikurang 18. Hasilnya 9. Maka baru kita cari. Jadi XZ adalah momen resumu Y dibagi M. Ya, belum Y. Betul. Momen resumu Y-nya 9. 2 segitiga 9. 1 kan? Ini ya, 1,2 deh ya. Selesai. Jadi momen resumu X. Apa? Dapat integral Y D area. Kalau X, Y, MX, Y, MY, X. Udah. X-nya dari 0 sampai 3. Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X. Nah, ini Y. Ada Y sini, sorry. Ada Y. Ada Y. Terus ini ada Y, DY. Ada X, DX. Ini yang disebut D area. Jadi hasilnya X dari 0 sampai 3. DX keluarkan. DX-nya. Y-nya dari 0 sampai 6. Kurang 2X. Y, DY. Yang kita kerjakan paling dalam dulu. Berapa sih? Jadi X dari 0 sampai 3. Kepada enggak semangat belajar. Integral ini X dx kali integral Y pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1 setengah Y pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Harga batas 0 sampai 6 kurang 2X. Ya. Berarti ini hasilnya X dari 0 sampai 3. Setengahnya boleh keluar ya. Setengahnya boleh keluar. Tinggallah Y kuadrat batas atas 6 kurang 2X pangkat 2. Ya kan? Dikurangi 0 kuadrat. DX. Jadi hasilnya setengah kali X dari 0 sampai 3. Nah ini mau dikorekkan boleh, enggak dikorekkan juga boleh. Serah. Kalau mau enggak dikorekkan berarti sini 6 kurang 2X pangkat 2 DX. Ya nak? Terus ini setengah kasih jarak X dari 0 sampai 3. Ini 6 kurang 2X kurang pangkat 2. D dari 6 kurang 2X. Berapa? U pangkat 2 DU. Ya. Nah, DU-nya berapa nih? DU-nya 6 turunkan 0. 2X turunkan 2 ke 1, 2. Kurung kali DX. Enak. Min 2 DX. Supaya jadi 1 dikali seper min 2. Ada minnya loh. Min 2 DX. Ya. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya min 1/4. Nah, ini integral U pangkat 2 DU apa? Seper 2 tambah 1 seper 3. U pangkat 2 tambah 1, 3. Harga batas 0,3. 0,3 betul.
Jadi hasil MX momen pada sumbu X adalah min seperempat sepertiga min 1/12 6 kurang 2X pangkat 3. 6 kurang 2X batas atas ya pangkat 3 itu ya dikurangi 6 kurang 2 kali 0 pangkat 3 sini apa min 1/12 ini 6 kurang 6 ya Iya. berarti 0 ya dikurang ini 2 kali 0 hilang ya tinggal 6 pangkat 3 216 ya berarti ya min 216 bagi min 12 itu enggak itu 12 18 ya? Hah? 18. 1 ini 1 betul 96 96 8 ya 18 oke iya benar 18 jadi tadi apa momen dari sumbu X adalah luasnya dikali YZ enak berapa YZ YZ adalah momen dari sumbu X dibagi luasnya 18 M-nya 9 kali 2 Iya. maka kita dapat Z itu adalah XZ, YZ. Maka Z adalah XZ-nya berapa tadi? 1,2. Koordinatnya. Ya. Pusat massa. Cocok ya? Oke. Nah, sekarang mungkin sudah pernah di SMA pernah dapat kalau ada setengah bola berapa pusat massa dari alas ke metris ya kita gambarkan. Jadi kalau kita gambarkan setengah bola ini gambarnya harus apa? Seperti elip. Nah, ini bola tinggi. Nah, di sini sama saja nih. Berapa ketinggian nih? OZ, OZ tuh enak. Ada yang tahu? 38 R. Kalau jarinya ini R, ya 38 R. Z, X, Y, Z. Nah, enggak, saya cari ini. Ini volume, ini pakai volume ya. Oke. Nah, selesai. Oke. Baik, kita teruskan. Bola, rumus apa ya? Persamaan bola. Nah, itu volumenya. Persamaan bola S kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat adalah R kuadrat. Nah, berarti dari Z-nya. Berarti Z kuadrat adalah R kuadrat dikurang S kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu ya. Kurung ini. Berarti Z kuadrat adalah R kuadrat kurang R kecil kuadrat. Nah, sehingga Z berapa? Akar R kuadrat, R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Ya. Oke. Ditanya ini ya. Berapakah OZ? OZ berapa?
Halo, ini momen terhadap XY ya, bidang alas Z0 ada Z0. Pertama kita cari dulu M kecil ya. M kecil apa? Double the graph Z D area volume. Sama dengan volume ya. Ini adalah volume. Volume berapa? Setengah bola. Pasti hasilnya kalau itu kasarnya yang ada tahu rumusnya 2,5 kali 4/3 di R/3. Oh, karena di sana ya. Ya setengah bola. Ya, setengah bola. Berarti ini sama dengan ini melingkar ya. Kalau melingkar pasti apa? Theta ya. Theta melingkar theta adalah antara 0 sampai 2 pi radian. Radiusnya 0 sampai R besar, betul enggak? Itu aja. Berarti theta-nya dari 0 sampai 2 pi radian, radiusnya berapa? 0 sampai R besar. Z-nya adalah akar. R kuadrat kurang R kuadrat. Terus ini D area. Karena ini kuadrat tabung. R, DR, D theta. Ya. Halo? Pada sibuk di notebooknya masing-masing apa sih? Terus sana juga. Why? Memang ada ujiannya besok. Tugas. Ya, tapi kalau ini juga semua mata pelajaran penting. Jadi kalau Anda tidak mengerti ini di bagaimana UAS? Dan Anda mata kuliah terakhir untuk kalkulus, betul enggak? Terus 3 kan terakhir. Kalau nggak lulus kan masih ulang tahun depan lagi. Nah ini berarti M-nya berapa nih? Sebagai volume setengah bolanya. Theta-nya 0 sampai 2 pi radian. Terus ini D theta. R-nya dari 0 sampai R besar. Akar dari, oh ini salah tulisan. Ya ini salah. R ini angka ya. Di sini adalah R kuadrat dikurang R kuadrat RDR. Oh ya ini boleh diubah pangkat setengah. Karena akar adalah pangkat setengah. Ya, boleh diubah jadi pangkat setengah. Dan ini boleh sendiri ini. Kenapa? Independen antara theta dan R kecil tidak ada yang terikat. Independen. Kita masuk ke halaman berikutnya dia. Oke, kita absen dulu ya. Bisa hilang aneh. Tadi saya udah masuk ke itu Binus Maya kok hilang deh yang komputer kampus. Oh, ke logout ya? Hah? Logout ya? Ke logout. Iya. Nggak tahu sih kenapa. Tapi saya juga belakangan ini sering ke logout. Itu loh. Kayaknya sejak yang ada email perempuan itu. Jadi dibuat logout kalau beberapa lama nggak aktif di logout beberapa Email minggu berarti. Aku mantap aja. Buka. Ini hanya berapa? Belum sejam. Udah. Ya sejam lebih. Hilang ya? Bukan. Cuma sekali. Oh, saya Seminggu 3 kali. Itu udah perlu. Iya 2 kali. Setiap seminggu sekali dia. Dari pagi saya lihat itu juga hilang. Gitu. Iya. Jadi pagi bisa. Sama hilang juga. Jadi seulang lagi isinya. Aneh. kalau saya Dulu penipuan apa? Yang penipuan email virus itu dikirimin setelah dikirim gitu jadi sering di
Kita absen dulu ya. Benedictus Serapin. I forgot. Benedictus. I remember I want to click and then it's a link. Oke. Forget or Forget. oke. Ivana. Ivana ada? Nggak ada. Jason. Kenapa? Terus Mika. Mika mana? Tadi ada. Adli Fali. Kenapa? Hah? Tapi sini anak kok. Oh, sudah, sorry. Sudah masuk. Nah, yang saya panggil yang kosong ini juga ada isi. Ya, oke, sorry. Ya, ini sudah, dan sebelum. Iya, sejak jauh itu sering. Kemak tadi kan, di sepatu video, kan aku buat masuk ke LMS kan. Sebelum kita gitu. Jadi pagi go over. Ada, ini kita pending dulu ya. Tanggung mau subscribe. Nanti jadi. Oke, kita bisa dulu, terus nanti kita cari ini di buku-buku panduan sering buku kecil itu buku saku. Saya lihat 38R dan tahun lalu dibutuhin juga 38R. Tinggiannya kan itu dia cari kan, jadinya 38 dari R-nya, dari alas, dari Z0. Baik, kita istirahat dulu.